Buat kalian mahasiswa hukum atau praktisi hukum yang lagi berusaha belajar baca buku hukum, terutama hukum acara pidana yang bukunya tuh tebel-tebel, yang sampai pusing bacanya, atau mungkin kalian praktisi hukum yang sering banget mikir, kenapa sih di dalam buku-buku hukum itu bahasanya kayaknya susah banget gitu dipahamin, atau lah kenapa nggak dibikin kayak novel-novel gitu ya kan, walaupun tebel tapi sekalinya baca jadi cepat masuk gitu di otak. Nah, pas banget video ini khusus saya buat untuk kalian. Kenapa? Ya sebenarnya saya tuh sama kayak kalian, agak-agak kesulitan juga buat baca buku, pahami buku hukum itu. Karena ya emang sih ya jujur bahasanya tuh emang agak-agak susah ya dimengerti. Tuh, di video ini sebisa mungkin saya akan gunakan bahasa yang lebih simple dan insya Allah mudah buat kalian pahami, tanpa istilah-istilah hukum yang terlalu berat. Jadi kalian gampang buat ngertinya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tonton sampai selesai. Mari kita belajar bersama-sama. Pertama-tama kita klarifikasi dulu nih, apa sih sebenarnya hukum acara pidana itu? Kayak sebuah games. Pastinya ada aturannya dong buat ngejalaninnya, buat maininnya. Nah, ini sama. Misalnya, kalau ada orang yang dianggap melakukan sebuah kejahatan, hukum acara pidana tuh membicarakan, membahas dan juga ngatur gimana caranya segala proses sesuatu, mulai dari laporan, kejadian, penyelidikan sampai putusan hakim keluar. Nah, ini nih yang disebut acara pidana. Terus tujuannya apa hukum acara pidana itu? Tujuannya biar semuanya tuh rinci, segala proses yang dijalannya udah sesuai prosedur apa belum gitu. Terus biar tercapai yang namanya keadilan buat semua pihak, baik itu untuk korban dan tersangka itu sendiri. Jadi nggak ada yang ngerasa dirugikan gara-gara prosesnya yang salah atau dirasa kurang tepat gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan utama yang wajib kalian semua tahu nih. Ada 5 tahapan penting dalam acara pidana. Pertama, penyelidikan atau penyidikan. Ini tahap awal, kayak investigasi polisi. Mereka ngumpulin bukti, nelusurin informasi yang udah didapat untuk nyari tahu benar apa enggak orang itu yang ngelakuin tindak pidana. Terus kalau penyelidikan itu nyari tahu apa benar ada tindakan pidananya. Fokus utamanya nemuin peristiwa dan hasilnya itu ya sebuah laporan informasi untuk menentukan apa proses selanjutnya, ataukah berhenti sampai di situ aja. Nah, sementara penyidikan itu fokusnya ke pembuktian kejahatan dan siapa tersangkanya. Dan pastinya juga ada wewenang yang lebih luas, yaitu penangkapan dan penggeledahan, dan akan menghasilkan yang namanya berkas perkara lengkap dengan penetapan tersangkanya. Selanjutnya ada penuntutan. Kalau buktinya udah cukup, kasusnya akan lanjut dikirim ke kejaksaan. Mereka yang bakal nentuin nanti apakah kasus ini tuh layak diajuin ke pengadilan atau enggak. Selanjutnya ada pemeriksaan di pengadilan. Ini tahap awal pertarungan dimulai. Jadi kedua belah pihak, kejaksaan dan kuasa hukum tersangka bakal bersaing membuktikan argumen-argumen masing-masing di depan hakim. Sama aja kayak debat tapi ada aturannya gitu. Selanjutnya ada putusan. Hakim yang akan memutuskan berdasarkan bukti-bukti hukum yang ada. Hasilnya bisa jadi terbukti salah atau tidak terbukti bersalah. Terus ada lagi kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Kalau salah satu pihak nggak setuju sama putusan hakim yang udah diputus, bisa aja banding. Tapi kalau udah nggak ada banding dan dia setuju dengan putusan, itu namanya ingkrah atau putusan yang berkekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan apa yang udah jadi isi putusan tersebut. Biar kamu nggak bingung sama istilah-istilah yang sering muncul, kita bahas yang paling sering dipakai, yaitu pertama itu ada tersangka. Tersangka itu apa? Orang yang dicurigai melakukan kejahatan tapi belum terbukti secara hukum. Terus ada lagi terdakwa. Apa sih itu terdakwa?
Terdakwa adalah orang yang udah dituntut ke pengadilan. Terus ada lagi kuasa hukum atau advokat, pengacara. Orang yang dipercaya buat mewakili pihak korban atau tersangka atau terdakwa di dalam proses hukum. Lanjut, ada bukti sah, yaitu bukti yang bisa diterima di pengadilan kayak saksi mata, barang bukti, atau surat-surat resmi. Banyak orang, bahkan kadang-kadang praktisi pemula yang sering salah paham nih. Kalau udah ditahan polisi berarti pasti bersalah. Nah, salah, belum tentu ya. Itu tuh ditahan cuma karena adanya kecurigaan, jadi belum tentu salah. Terus kasus yang kecil nggak perlu proses panjang katanya gitu. Bener apa enggak? Ya salah. Jadi semua kasus harus ngikutin proses yang sama. Agar apa? Agar adil, apapun besar kecilnya kasus yang terjadi. Terus selanjutnya sering banget tuh denger hakim bebas mutusin apa aja. Wah, ini tuh salah besar ya. Hakim harus mutus berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang ada. Jadi nggak asal mutusin gitu aja. Nah, buat mahasiswa hukum, paham hukum acara pidana, bikin kalian mudah ngikutin perkuliahan dan bisa jawab soal-soal ujian dengan lancar pastinya. Sedangkan buat praktisi hukum, kamu bisa ngerjain pekerjaan dengan benar dan menjamin keadilan buat klien kalian. Kalian memang kalian memang nggak perlu harus hafal semua isi buku tebel. Yang perlu kalian paham intinya aja, yaitu alur dan tujuan dari setiap prosesnya. Gimana? Udah nggak terlalu rumit kan? Hukum acara pidana sebenarnya itu cukup logis kalau dijelasin dengan cara yang mudah. Kalau kamu punya kasus kecil atau pertanyaan-pertanyaan lain khusus tentang hukum acara pidana atau tentang hukum lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan video ini buat teman-temanmu yang juga kesulitan belajar hukum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.